Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Anak Kampung. Kali ini saya akan membawakan cerita seram tentang angkernya Jembatan Emen. Pastikan Anda tidak mendengarkan sendirian. Kalau ada tempat yang bikin bulu kuduk aku meremang cuma dari dengar namanya, jawabannya ya Tanjakan Emen. Dari dulu tempat itu udah terkenal angker. Banyak kecelakaan, banyak cerita orang lihat penampakan, sampai ada yang bilang pernah dituntun makhluk halus masuk jurang. Tapi jujur aja, aku selalu nganggap itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak muda supaya nggak kebut-kebutan di jalan. Sampai malam itu. Malam yang bikin aku akhirnya percaya, kalau beberapa tempat memang punya penjaganya sendiri. Dan penjaga itu, bukan manusia. Semua berawal hari Sabtu malam. Aku sama 3 temanku, Raffi, Ando, dan Giska, habis nongkrong di Bandung dan memutuskan pulang ke Subang agak telat. Aku bawa motor, Raffi boncengan sama aku. Ando bawa motor sendiri bareng Giska. Kami berangkat sekitar jam setengah 11 malam, jam yang sebenarnya nggak ideal lewat situ. Tapi namanya juga anak muda, sering ngerasa jalanan punya kita sendiri. Awalnya jalanan masih rame. Tapi makin ke atas, mendekati arah Ciater, suasana mulai beda. Angin nabrak wajah kami lebih dingin dari biasanya, dan kabut tipis mulai muncul padahal belum terlalu malam. Baru juga mau masuk wilayah tanjakan, Giska udah nyeletuk dari belakang Ando. Kok dingin banget sih? Perasaan tadi di bawah nggak sedingin ini. Ando cuma ketawa, tapi suaranya kaku. Itu namanya AC alam. Gratis. Aku dan Raffi cuma nyengir, tapi entah kenapa aku merasa ada yang gak wajar. Dingin malam itu beda. Bukan dingin udara pegunungan. Tapi dingin, yang menusuk, kayak waktu kamu buka freezer dan langsung tempelin es ke kulit. Kami tetap lanjut. Motor melaju pelan karena jalan mulai menanjak. Kabut makin tebal. Lampu motor Ando yang biasanya terang banget, malam itu kelihatan kayak lampu redup. Kok gelap ya? Raffi berbisik di belakangku. Jalannya emang gini, jawabku, pura-pura santai padahal tangan di setan motor udah sedikit berkeringat. Beberapa menit kemudian, kami melewati tikungan tajam yang katanya paling angker. Tempat yang dari dulu dikenal sebagai lokasi sering kecelakaan. Di situ, biasanya banyak orang berhenti atau minimal membaca doa kecil. Aku sempat bisik-bisik doa juga, tapi cuma dalam hati. Tiba-tiba, pas kami lewat tengah-tengah tikungan itu, aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Sorot mata dari arah hutan samping jalan. Aku sempat ngelirik sekilas. Dan sumpah, aku benar-benar lihat sesuatu berdiri di antara pepohonan. Sosok perempuan. Rambut panjang. Pakai kebaya putih lusuh. Aku langsung merem sesaat, terus buka mata lagi. Kosong. Bro, Raffi pelan banget, lu lihat tadi? Aku menelan ludah. Lihat apaan? Dia nggak langsung jawab. Tapi aku tahu dari nada suaranya kalau dia juga lihat sesuatu yang sama. Dan dari belakang aku ngerasa dia mulai tegang. Pegangannya ke jaketku makin kuat. Udah, jangan dibahas. Aku coba nenangin diri sendiri lebih dari nenangin dia. Tapi baru beberapa detik kemudian, kejadian berikutnya jauh lebih bikin takut. Waktu kami masuk ke bagian tanjakan yang jalannya lebih lurus, tiba-tiba motor Ando mulai goyang. Padahal aku tahu Ando itu orang yang paling hati-hati kalau bawa motor. Astaga, kenapa tuh motor Ando? Raffi panik. Aku tambah gas sedikit buat nyusul, tapi nggak berani terlalu kenceng. Tepat saat lampu motorku mulai menerangi bagian belakang motor Ando, aku melihat sesuatu yang benar-benar bikin jantung aku kayak berhenti sepersekian detik. Ada sosok perempuan berambut panjang duduk di belakang Giska. Rambutnya panjang banget, nyapu sampai kena ban belakang. Bajunya putih, tapi bukan putih bersih, putih kusam, kayak kain jenazah. Kepalanya nunduk, rambutnya nutupin wajah. Tangannya kurus, pucat, dan dia memeluk bahu Giska dari belakang. Aku langsung tarik rem pelan-pelan, hampir nabrak karena tangan tiba-tiba gemetar. RAF. Lu lihat itu? Aku nyaris teriak. Raffi cuma ngangguk cepat, suaranya hilang. Dia bahkan gak berani nafas. Yang bikin lebih ngeri, Giska sama sekali gak sadar. Dia ngobrol sama Ando sambil ketawa kecil, padahal jelas-jelas ada makhluk lain duduk di belakangnya. Aku langsung ngerem mendadak dan berhenti di pinggir jalan. Raffi turun, ngos-ngosan,
Tangannya gemetar hebat. Bro, kita harus kasih tahu Ando. Itu bukan orang, katanya terbata-bata. Aku mau jawab, tapi tiba-tiba Ando malah ikut berhenti beberapa meter depan kami. Dia nengok ke belakang, mungkin bingung kenapa kami tiba-tiba stop. Disinilah kejadian yang lebih parah terjadi. Saat motor Ando berhenti dan lampunya menerangi pohon-pohon samping jalan, sosok perempuan itu turun dari motor. Pelan. Rambutnya jatuh kayak tirai hitam panjang. Bajunya berkibar kena angin. Dia berdiri tepat di belakang Giska, tapi kemudian dia mendongak. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat wajahnya. Matanya hitam semua. Bukan hitam pupil, tapi hitam pekat kayak lubang tanpa dasar. Kulit wajahnya pucat, lebih pucat dari kertas, tapi penuh retakan kecil seperti keramik yang mau pecah. Bibirnya sobek sampai hampir menyentuh pipi, seolah dipaksa tersenyum. Dan dia tersenyum ke arahku. Bang, dia ngeliat kita. Raffi mundur pelan-pelan sambil nutup mulutnya. Sial, aku hampir gak bisa nafas. Tiba-tiba dia melangkah maju, mendekati motor Ando. Langkahnya pelan. Gak ada suara. Tapi setiap dia melangkah, kabut di sekitar kaki dia mulai berputar kayak disedot sesuatu. Ando yang gak ngeliat makhluk itu, cuma merinding dan bilang ke kami, "Kenapa kalian berhenti?" "Ada apa?" Aku mau teriak, tapi suaraku gak keluar. Mulut kaku. Don't move." Akhirnya aku berhasil teriak, meski suara pecah. Ando bingung. "Hah? Kenapa?" Giska yang tadinya senyum, tiba-tiba membeku. Dia memegang lengan Ando. "Ando, dingin banget," katanya lirih. Aku tahu dia pasti ngerasain sesuatu. Makhluk itu mulai naikkan tangannya pelan, seolah mau memegang pundak Giska lagi. Raffi langsung narik aku. "Bro, kita harus tarik mereka. Ayo." Aku paksakan diri buat maju beberapa langkah, meski kaki rasanya mau rubuh. Tubuhku dingin sampai tulang, tapi aku nggak peduli. Aku harus nolong mereka. Tepat saat aku hampir ngejar motor Ando, makhluk itu menengok ke arahku. Gerakan kepala yang cepat, patah, kayak boneka rusak. Dan untuk beberapa detik yang terasa sangat panjang, dia dan aku saling menatap. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara. "Men." Suaranya serak, panjang, seperti angin lewat tenggorokan kosong. Aku langsung terpeleset mundur. Raffi narik aku ke pinggir. "Ando, gas!" "Sekarang," aku teriak sekencang mungkin. Ando akhirnya nurut, walau bingung, dia langsung narik gas. Motor melompat ke depan dengan cepat. Giska sambil memegang bahu Ando terus-terusan, dia gemetar hebat. Makhluk itu nggak ngikutin. Dia cuma berdiri di tengah jalan, memandang motor Ando yang menjauh. Tapi kemudian dia perlahan mengalihkan pandangan ke aku. Dia senyum. Senyum yang bikin aku yakin, dia bukan cuma mau nakutin. Dia mau nyari korban. Aku dan Raffi naik motor secepat mungkin. Tapi baru beberapa detik berjalan, dari spion aku lihat dia menghilang dari tempat tadi. Bukan pergi. Bukan lari. Hilang. Seperti kabut yang meleleh. Aku ngerem mendadak. Bro, dia hilang." Suara Raffi bergetar. Aku tahu, aku menggenggam setang motor lebih keras. Dan tepat saat aku mau lanjut gas, suara ketawa terdengar dari arah hutan samping jalan. Pelan, panjang, dan menyayat. Hihihihihi. Suara perempuan. Tapi bukan suara manusia. Aku ngerasa seluruh tubuhku lumpuh. Kalau nggak ditarik Raffi, mungkin aku cuma akan diam di situ sampai dia muncul di depan wajahku. "Kita kabur sekarang," teriak Raffi sambil nyodorin helm. Aku langsung gaspol. Nggak peduli jalan licin, nggak peduli kabut makin tebal. Aku cuma mau pergi dari area itu. Motor melaju secepat mungkin, dan akhirnya kami berhasil nyusul Ando dan Giska yang berhenti di tikungan gede. Giska nangis. Beneran nangis, sambil memegang tangannya sendiri yang katanya dingin banget sampai kebas. Ada yang duduk di belakang aku, katanya lirih. Aku dan Raffi saling pandang. Kami sama-sama tahu. Giska nggak bohong. Dia ngerasain. Dan itu jauh lebih buruk dibanding cuma melihat. Malam itu,
Tanjakan Emen terasa kayak dunia lain. Jalanan gelap, kabut tebal, suara-suara aneh dari hutan, dan penampakan perempuan itu, semuanya menyatu kayak mimpi buruk yang nyata. Kami bertiga memutuskan buat jalan bareng sampai ke bawah, sampai benar-benar keluar dari wilayah tanjakan. Namun sayangnya, malam itu belum selesai. Karena ketika kami mulai turun, dari arah belakang terdengar suara langkah kaki, di tengah jalan beraspal. Pelan. Teratur. Mendekati. Padahal jelas-jelas nggak ada siapapun. Dan ketika aku lihat spion, aku lihat bayangan putih mengikuti kami di kejauhan. Dan makin lama, makin dekat. Kalau aku pikir kejadian di tikungan tadi sudah yang paling parah, ternyata aku salah besar. Tanjakan Emen seakan belum puas memainkan kami. Baru beberapa menit setelah kami turun pelan-pelan, suasana mulai terasa makin aneh. Motor Ando di depan terlihat goyang pelan, entah karena jalanan licin atau karena dia juga masih gemetaran. Aku dan Raffi mengikuti di belakang sambil terus memperhatikan spion. Bukan buat lihat kendaraan di belakang, tapi buat memastikan makhluk itu nggak lagi ngikutin. Tapi ya, harapan tinggal harapan. Karena beberapa detik kemudian, di spion aku lihat bayangan putih itu lagi. Awalnya jauh. Kayak cuma titik kecil. Tapi makin lama, makin besar. Makin dekat. Dan yang bikin aku hampir jatuh dari motor adalah, bentuk bayangannya nggak lari. Dia cuma melayang, tapi tetap bisa menyusul motor kami yang lagi lumayan kencang. Bro, suara Raffi gemetar, itu makin dekat, makin dekat, makin dekat. Aku tahu. Pegangan yang kuat, aku langsung gas lebih dalam, meski tangan sudah dingin dan sedikit berkeringat. Nafasku pendek, dada kayak ditarik. Lampu motor menerangi jalan kabut yang seperti nggak ada habisnya. Hutan di kiri kanan jalan makin gelap, kayak ada mata-mata gelap ngintip dari balik batang pohon. Giska mulai teriak dari motor Ando. Ando! Nambah kecepatannya. Cepat. Jalan licin, Gis. Ando panik, kita bisa jatuh kalau kebut. Tapi aku ngerasa ada yang ngikutin. Suaranya pecah, kayak orang mau nangis kejer. Aku yang di belakang mereka bisa lihat bahunya naik turun cepat. Dia takut setengah mati. Dan jujur aja, aku juga. Tiba-tiba, dari arah belakang, suara itu datang lagi. Suara perempuan. Tapi bukan suara manusia normal. Suaranya panjang, serak, dan menggema di antara pepohonan. Hihihihihi. Raffi langsung merapat ke punggungku sampai aku susah gerak. Bro, sumpah, aku nggak berani nengok, katanya nyaris menangis. Jangan nengok. Apapun yang terjadi, jangan nengok, aku berkata sambil menyalip sedikit mendekati motor Ando. Ando mencoba tetap fokus. Tapi tiba-tiba motor dia miring pelan ke kanan. Ando, aku teriak. Ando berhasil menguasai motor lagi, tapi jelas dia mulai hilang konsentrasi karena panik. Dan di saat itu, sesuatu terjadi tepat di belakang kami. Sesuatu menyeberang jalan. Makhluk itu. Dalam wujud jelas. Putih. Rambut panjang. Badannya melayang pelan di antara kabut. Dia seperti lintas dari satu sisi jalan ke sisi lain, tapi gerakannya bukan gerakan manusia. Kepala miring, badan kaku, rambutnya terbang melawan arah angin. Aku meremas setang motor sampai jari sakit. Raffi bersuara lirih, bro, itu dia. Aku lihat lewat ekor mata. Dia melayang. Ku bilang jangan nengok. Tapi, dia ada di mana-mana, bro. Raffi gemetar hebat. Dan benar. Ketika kami terus melaju menuruni tanjakan, pohon-pohon di kiri seperti hidup. Bayangan putih muncul di belakang pohon satu, pindah ke pohon lain, lalu muncul lagi di tengah jalan. Hilang. Muncul lagi. Hilang. Muncul lagi. Kayak dia sengaja main kejar-kejaran. Di satu titik, Ando menghentikan motor mendadak. Kami panik ikut ngerem. Kenapa lu berhenti? Jalan, aku teriak. Ando cuma bisa nunjuk ke depan. Tangannya gemetar parah. Di tengah jalan, tepat di tikungan berikutnya, ada sosok perempuan itu berdiri membelakangi kami. Dia seperti menunggu. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya putih lusuh, penuh tanah dan bekas lumpur.
Tangannya menggantung di samping tubuh. Aku langsung mematikan mesin motor. Raffi berbisik sangat pelan, "Bro, kita mati nih." "Tenang," aku mencoba mengatur napas meski jantung rasanya mau keluar. Tapi yang bikin makin ngeri adalah, begitu motor kami berhenti, angin tiba-tiba berhenti. Kabut jadi diam. Pepohonan seperti membeku. Seolah waktu berhenti. Dan perempuan itu, perlahan, sangat perlahan, menengok ke belakang. Bukan menoleh biasa. Tapi kepala dia berputar setengah lingkaran, tapi tubuhnya tetap menghadap depan. Kayak boneka rusak. Raffi langsung memeluk pinggangku kencang sambil menunduk. Ya Tuhan, ya Tuhan. Aku nggak bisa gerak. Nggak bisa teriak. Nggak bisa nafas. Makhluk itu kemudian bicara. Suara hampa. Serak. Kayak berasal dari perut, bukan dari mulut. "Kealian, mau ke ema ana." Aku merinding seketika. Dia kemudian melangkah maju, tapi setiap kaki menyentuh tanah, tubuhnya goyang patah-patah seperti tulang-tulangnya nggak tersusun normal. Ando menelan ludah. Jangan-jangan, dia mau nahan kita. Giska sudah menangis tanpa suara. Air matanya turun terus, matanya merah ketakutan. Aku bisa rasakan sesuatu. Jika kita berhenti total, kalau kita nggak terus jalan, makhluk itu akan semakin dekat. Dengar aku berbisik, kalau dia dekat lagi, kita habis. Kita harus kabur bareng, 1, 2. Tiba-tiba, perempuan itu menghilang. Bukan turun. Bukan lari. Hilang begitu saja. Aku tahu itu tanda buruk. "Gak sekarang," aku teriak sekencang mungkin. 3 detik kemudian, suara tawa itu terdengar lagi. Tapi bukan dari belakang. Dari atas. Aku melihat ke spion, dan aku nyaris menjatuhkan motor karena shock. Makhluk itu meloncat di atas jalan, melayang di udara beberapa meter. Rambutnya terbang liar, matanya membesar hitam pekat, mulutnya terbuka sangat lebar seperti sobek sampai ke telinga. Dia sedang melompat ke arah kami. Aku langsung gas semaksimal mungkin. Motor meraung, Raffi teriak, Ando juga gaspol, Giska menunduk sambil menutupi telinga. Tanjakan yang biasanya bikin motor ngos-ngosan, malam itu rasanya motor malah lari seperti dikejar maut. "Bro! Dia di atas kita!" Raffi teriak. Aku tahu. Pegangan. Makhluk itu seperti lompat dari pohon satu ke pohon lain. Rambutnya bertebangan. Suara tertawanya makin keras, makin panjang, makin menusuk telinga. Hihihihi. Rasanya kayak suara itu masuk langsung ke kepala. Aku gas sekeras mungkin. Lampu-lampu jalan mulai terlihat lebih banyak. Pertanda kami mendekati wilayah yang lebih ramai. Tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi, aku teriak, entah untuk siapa. Mungkin untuk diriku sendiri. Tapi makhluk itu belum menyerah. Dia tiba-tiba muncul di sisi kiri jalan, melayang sejajar dengan motor kami. Rambutnya terbang, matanya menatap tajam, dan mulutnya menganga dengan suara rendah. "Kalian, belum boleh pulang." Rasanya lututku langsung melemah. Motor hampir goyang. Tapi saat itu juga, sebuah mobil dari arah berlawanan lewat dengan lampu jauh menyala terang sekali. Lampu itu langsung menyinari makhluk tadi. Dan untuk pertama kalinya, dia seperti tersengat cahaya. Tubuhnya bergetar. Wajahnya berubah. Dia memeki keras, suaranya nggak manusiawi lagi. Ki-i-i-i. Makhluk itu mundur cepat, seperti kabut yang tersedot ke dalam gelapnya hutan. Lalu menghilang. Total. Suasana kembali normal. Angin kembali ada. Pepohonan bergoyang sedikit. Kabut mulai menipis. Jalan perlahan terlihat lebih terang oleh lampu-lampu dari warung dan kendaraan. Kami sudah keluar dari zona paling angker. Aku langsung menepi begitu sampai di tempat yang lumayan ramai dekat pos polisi kecil. Aku turun dari motor, langsung duduk di pinggir jalan sambil memegang kepala. Raffi jatuh terduduk, mukanya pucat kayak orang sakit parah. Ando turun sambil gemetaran. Giska langsung dipeluk Ando karena dia nggak bisa berhenti menangis.
Aku ngerasa dia pegang bahu aku lagi, kata Giska lirih. Gak ada, Gis, udah gak ada. Ando berusaha menenangkan, meski wajahnya sendiri sudah hampir putih. Tapi aku gak yakin. Dan keyakinanku benar, karena ketika aku melirik ke spion motor, ada bekas tangan. Bekas tangan pucat, panjang, dan berbekas air seperti embun dingin. Sebanyak 5 jari. Menempel jelas. Dan bentuknya, bukan tangan manusia. Kami bertiga akhirnya memutuskan gak melanjutkan perjalanan dulu. Kami tunggu orang lewat, lampu jadi terang, dan berusaha menenangkan diri. Tapi ada satu hal yang bikin aku makin gak tenang. Waktu aku pegang pundak Raffi untuk memastikan dia baik-baik aja. Bajunya dingin. Bukan dingin udara malam. Dingin, kayak habis digenggam makhluk yang gak punya darah. Raf, lu ngerasain sesuatu nggak? Aku pelan. Raffi cuma lihat aku, dan perlahan membuka tangannya. Telapaknya memerah, ada bekas 5 jari panjang, seperti dicengkeram keras oleh tangan yang sangat dingin. Aku nggak tahu kapan, katanya lirih. Aku langsung merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena itu berarti, waktu kami kabur tadi, dia sempat menyentuh kami. Dan biasanya, makhluk yang sudah pernah menyentuh seseorang akan kembali mencarinya. Sejak malam kejadian itu, hidupku berubah. Pikiran aku kayak terus diliputi bayangan gelap. Setiap kali kepikiran tanjakan Emen, leher rasanya merinding sendiri. Aku masih ingat jelas gimana sosok itu ngeliatin aku dari balik pepohonan, dengan kepala miring dan mata kosong memantulkan cahaya putih aneh. Tapi ternyata, itu semua belum selesai. Aku kira, setelah aku dan teman-teman berhasil keluar dari sana dan pulang dalam keadaan selamat, semuanya bakal selesai kayak mimpi buruk. Nyatanya, itu cuma awal. Dan malam terakhir ini, semua teror itu akhirnya mencapai puncaknya. Sejak kejadian di tanjakan, aku jadi susah tidur. Malam-malam sering kebangun karena dengar suara kayak orang marah-marah dari luar rumah. Kadang kayak suara knalpot motor ngebut banget, padahal rumahku jauh dari jalan raya. Kadang kayak suara baju basah diseret. Yang paling parah, aku sering mimpi sama perempuan yang kami lihat waktu itu, yang duduk di batu pinggir jalan sambil nunduk. Di mimpi itu, dia selalu manggil aku. Suaranya pelan, serak, kayak orang lama tenggelam dalam air. Balik, balik. Awalnya aku pikir itu sekadar trauma. Tapi makin hari, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Bukan cuma aku, teman-teman yang malam itu sama-sama ke tanjakan Emen juga ngalamin hal aneh. Waktu itu, malam Jumat. Hawa di rumah dingin banget, padahal AC mati. Semua jendela tertutup. Tapi entah kenapa, bulu kuduku berdiri terus sejak maghrib. Ibu sampai nanya aku demam atau enggak. Aku cuma senyum nahan takut. Gak apa-apa, Bu. Cuma capek. Tapi sebenarnya badan aku kayak diemong bayangan gelap yang gak kelihatan. Rasanya kayak ada yang ngikutin aku dari balik pintu. Jam 11 lewat dikit, HP aku bunyi. Ada panggilan masuk dari Vian. Aku angkat, tapi suara di seberang bikin darah aku berhenti mengalir. Bro, lu denger gak? Di depan rumah gue, ada yang ketawa. Suaranya bergetar. Vian bukan tipe orang gampang takut. Tapi kali ini dia kayak lagi nahan panik berat. Tiba-tiba dari HP-nya terdengar suara tawa panjang, nyaring, pecah, kayak tawa seseorang yang udah gak waras. Suara itu makin lama makin dekat, sampai kayak ada tepat di samping Vian. Aku langsung berdiri dari kasur. Vi, keluar dari rumah lu. Vi. Tiba-tiba panggilan terputus. Jantung aku langsung berpacu. Aku coba hubungi Andri dan Bimo. Mereka juga ngalamin hal aneh. Andri bilang dia ngelihat bayangan perempuan berdiri di halaman rumahnya. Bimo bilang kaca jendela kamarnya diketok-ketok keras, kayak ada yang minta masuk. Aneh banget, kok pas banget semuanya kejadian malam ini? Dan lalu, HP aku tiba-tiba nerima chat dari nomor tak dikenal. Isinya cuma satu foto. Foto tanjakan Emen. Di pinggir jalannya, berdiri perempuan bergaun putih panjang, rambut sepunggung menutupi wajahnya. Tapi bagian matanya memancarkan merah terang, seakan menatapku langsung dari layar HP. Waktu aku zoom fotonya, sesuatu terjadi.
Perempuan itu tiba-tiba tersenyum tipis. Walaupun itu cuma foto. Aku langsung lempar HP ke kasur. Rasanya napas aku hilang. Beberapa menit kemudian, motor berhenti di depan rumah. Andri datang dengan wajah pucat kayak habis lihat kematian. "Bro, ini udah gak wajar," katanya gemetar. "Gue sama Bimo mau ke rumah Vian sekarang. Lu ikut?" Aku langsung ambil jaket, walau tangan gemetaran. Kami bertiga ngebut ke rumah Vian. Tapi begitu sampai di tikungan dekat rumahnya, suasana berubah menyeramkan. Lampu-lampu jalan mati semua. Jalanan gelap total, cuma lampu motor yang menembus kegelapan. Begitu kami lewat tikungan besar, angin dingin menerpa sekujur badan. Dan lalu aku lihat, di tengah jalan, ada bayangan berdiri. Seorang perempuan. Rambut panjang terurai menutup wajah. Gaun putih lusuh yang seolah bergerak pelan walau angin gak berhembus. "Kita balik," teriak Bimo. Tapi motor Andri kayak gak mau belok. Setangnya tiba-tiba berat, gak bisa digerakin. Motor terus melaju lurus ke arah sosok itu. "Andri," jeritku. Tepat sebelum menabrak, sosok itu tiba-tiba lenyap. Motor melewati tempat dia berdiri, tapi hawa dingin dan bau anyir langsung masuk sampai ke dada. Aku dan Bimo langsung nengok ke belakang. Perempuan itu ada lagi. Tapi kali ini jauh lebih dekat, tepat di belakang motor kami. Mukanya rusak. Kulitnya sobek-sobek kayak terbakar. Matanya merah membara. Mulutnya sobek sampai kuping. Dia nyengir ke arah kami. Aku langsung teriak, "Gas terus! Cepat!" Andri tancap gas, motor melaju kenceng banget sampai knalpotnya meletup-meletup. Tapi suara tawa mengerikan itu justru makin dekat. "KRRRRRRK, KRRRRK." Kayak kuku panjang menyalip aspal. Aku lihat bayangan perempuan itu mengikuti kami dengan cara nggak normal. Kakinya nggak menyentuh tanah. Dia melayang cepat banget, tubuhnya kadang miring hampir 90 derajat, rambutnya berkibar liar kayak kena angin ribut. "Astagfirullah, astagfirullah," Bimo komat kamit sambil merapat ke aku. Setiap kali aku nengok ke belakang, perempuan itu makin dekat. Kadang dia muncul di sisi kanan, kadang kiri. Kadang muncul tepat di kaca spion sambil tertawa. "Udah bro, ini mau narik kita balik," kata Andri sambil ngegas makin kencang. Dan lalu, tiba-tiba perempuan itu menghilang. Suasananya hening banget. Aku sampai nggak berani napas. Tapi justru itu yang bikin semakin serem. Kami akhirnya sampai di depan rumah Vian, tapi suasananya lebih mencekam dari yang kami bayangkan. Lampu teras mati. Jendela kebuka sedikit. Pintu depannya menggantung kayak habis ditarik paksa. "Andri, Bimo, lu denger nggak?" bisikku. Dari dalam rumah, ada suara langkah pelan. Lalu suara seperti sesuatu diseret di lantai. Kami bertiga saling pandang. Aku jalan pelan-pelan menuju pintu, nahan napas. Jantungku berdetak sampai kupikir bakal copot. Begitu aku buka pintu lebih lebar, lampu ruang tamu berkedip. Dan aku lihat, Vian duduk di ujung ruangan, badannya gemetar hebat, matanya merah kayak orang ketakutan setengah mati. "Vi," panggilku pelan. Tapi dia langsung angkat tangan, kasih isyarat minta kami diam. Dia bisik, "Dia di dapur." Aku merinding seketika. Tiba-tiba dari arah dapur, terdengar suara perempuan ketawa kecil. Pelan, tapi jelas banget. Tawa yang sama seperti di HP-ku. Kami mundur pelan-pelan. Tapi baru beberapa langkah, lampu dapur mati. Gelap gulita. Dan kemudian, kreaak. Pintu dapur kebuka sendiri. Dari dalam gelap itu, muncul sosok perempuan dengan gaun putih compang-camping, wajah rusak penuh luka terbakar, mata merah nyala. Dia merangkak keluar dengan posisi badan gak normal, kayak tulangnya patah di banyak tempat. Suara gesekan kuku panjangnya dengan lantai bikin tubuhku membeku. Aku bisa lihat jelas, dia gak lagi sekadar menampakkan diri. Dia mau mengambil seseorang dari kami. Dia berhenti tepat 1 meter di depan kami. Kepalanya miring perlahan. Mulutnya terbuka lebar, jauh lebih lebar dari batas manusia normal. Dan dia bilang pelan, "Balik ke tanjakan." Aku sampai nggak bisa napas. Dia tiba-tiba menyerang.
Gerakannya cepat kayak kilat. Kami semua teriak. Vian langsung jatuh ke belakang. Andri narik aku. Bimo nendang kursi buat ngehalangin. Tapi sosok itu lewat begitu saja. Kursi itu mental kayak dilempar orang kuat. Tangan panjangnya hampir mencengkram leherku, tapi tiba-tiba ada suara keras dari luar rumah. Allahu Akbar. Sosok perempuan itu langsung membeku. Tubuhnya berkedut, lalu mundur perlahan sambil mengeluarkan suara serak. Di luar rumah, ternyata Pak RW dan beberapa warga datang buat ngecek karena dengar suara ribut-ribut. Sosok itu berdiri, terhuyung, lalu tiba-tiba menghilang seperti asap tertiup angin. Rumah langsung hening. Vian pingsan. Bimo jatuh terduduk. Andri nangis kejer. Aku cuma berdiri kaku sambil tangan gemetaran gak bisa berhenti. Pak RW langsung bilang, "Kalian harus ke sana. Kalian udah diganggu karena kalian lewat tempat itu tanpa permisi. Dan kalian lihat apa yang gak seharusnya kalian lihat." Aku langsung lemas. Ternyata benar, perempuan itu mau narik kami kembali ke tanjakan Emen. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali kami berempat, ditemani 2 orang tua kampung, balik ke tanjakan Emen. Di tempat di mana kami lihat sosok itu pertama kali, bapak-bapak itu melakukan doa dan ritual kecil. Mereka bilang perempuan itu adalah arwah yang meninggal gak wajar di tanjakan tersebut puluhan tahun lalu. Dan dia masih menunggu. Sebelum kami pulang, salah satu bapak itu bilang hal yang bikin mental aku down. Kalian belum sepenuhnya lepas. Dia sudah tahu wajah kalian. Sudah tahu aroma kalian. Kalian sekarang jadi bagian dari jalannya. Kalau kalian dengar suara tawa di malam hari, jangan panggil nama siapapun. Jangan jawab. Jangan nengok. Aku berharap itu cuma kata-kata menakut-nakuti. Tapi malamnya, saat aku mau tidur, jendela kamar tiba-tiba diketuk pelan. Dari luar, terdengar suara perempuan pelan, serak, dan dingin. "Balik."